Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hasan Fakih Muslim dengan NIM akhir 017. Di sini saya akan mereview materi yang telah dijelaskan minggu kemarin oleh Bapak Budi tentang peramalan bisnis serta 9 komponen yang ada di dalamnya yang dibahas pada minggu kemarin. Peramalan bisnis atau forecasting adalah proses memprediksi kejadian atau kondisi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Ini adalah alat penting dalam manajemen bisnis yang membantu perusahaan membuat keputusan lebih baik dan strategis. Sedangkan pengertian peramalan bisnis itu adalah kegiatan memperkirakan berbagai aspek bisnis di masa depan, seperti penjualan, pendapatan, permintaan, produk, dan lain-lain, dengan menggunakan data masa lalu dan analisis statistik. Tujuannya apa? Untuk membantu perusahaan dalam merencanakan strategi jangka panjang. Untuk komponen yang 9, yang pertama itu linear programming atau pemrograman linear adalah metode matematis yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah yang memiliki batas atau kendala tertentu dalam konteks peramalan bisnis. Linear programming ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Sedangkan pengertian linear programming sendiri itu adalah teknik perencanaan yang menggunakan model matematika untuk menemukan kombinasi produk terbaik dalam menyusun alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan secara optimal. Yang nomor 2 itu adalah transportasi metode atau metode transportasi. Metode transportasi ini adalah teknik optimasi yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya seminimal mungkin. Dalam konteks peramalan bisnis, metode ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengoptimalkan distribusi produk. Mereka mendistribusikan produk mereka berdasarkan prediksi permintaan di berbagai lokasi. Yang nomor 3 itu regression forecasting, yang artinya regression forecasting yang adalah metode peramalan yang menggunakan analisis regresi untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan dalam konteks peramalan bisnis, metode ini membantu perusahaan. Untuk apa? Untuk memahami dan memprediksi bagaimana perubahan dalam satu atau lebih variabel independen, seperti harga, promosi, kondisi ekonomi. Itu akan mempengaruhi variabel dependen, seperti penjualan, permintaan produk di masa depan. Yang nomor 4 itu game theory atau cabang matematika, yang digunakan untuk menganalisis integrasi strategis antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Sedangkan dalam konteks peramalan bisnis ini, game theory ini membantu perusahaan memahami prediksi bagaimana pesaing, pelanggan, pihak lain akan bertindak dalam situasi tertentu sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Selanjutnya itu Hungarian method atau metode Hungarian adalah teknik optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, penugasan atau
assignment problem dalam riset operasi. Metode ini membantu menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan berbagai tugas kepada sejumlah sumber daya dengan tujuan meminimalkan biaya atau memaksimalkan efisiensi. Sedangkan pengertian Hungarian method ini juga dikenal sebagai metode Munkres atau algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan cara mencari solusi optimal yang meminimalkan total biaya atau waktu yang digunakan untuk menyelesaikan semua tugas. Sedangkan aplikasi dalam peramalan bisnis Hungarian method ini yaitu penugasan karyawan, yang mana mengalokasikan karyawan ke berbagai tugas atau proyek berdasarkan keterampilan dan ketersediaan mereka, menentukan cara terbaik untuk mendistribusikan produk dari beberapa gudang ke berbagai lokasi penjualan untuk meminimalkan biaya pengiriman. Selanjutnya itu ada Queuing teori atau teori antrian, yang mana pengertiannya itu cabang matematika yang mempelajari bagaimana antrian terbentuk, berfungsi, dan mengapa terjadi kemacetan dalam konteks peramalan bisnis ini. Teori ini membantu perusahaan menganalisis dan mengoptimalkan proses antrian untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan para pelanggan. Jadi studi tentang pergerakan orang, objek atau informasi melalui antrian. Teori ini digunakan untuk memahami dan mengelola waktu tunggu dalam berbagai sistem seperti layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Selanjutnya itu adalah network analysis forecasting, yang mana metode yang menggunakan analisis jaringan untuk memprediksi tren masa depan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam bisnis. Teknik ini melibatkan pemetaan dan analisis hubungan antara berbagai elemen dalam sistem seperti pelanggan, pemasok, dan pusat distribusi untuk mengungkap pola dan ketergantungan yang mungkin tidak terlihat. Selanjutnya itu adalah exponential analysis atau yang mana dalam peramalan bisnis ini mengacu pada metode peramalan yang menggunakan exponential smoothing. Dalam metode ini peramalan sebelumnya dengan menambahkan peramalan baru didasarkan pada peramalan sebelumnya, dengan menambahkan beberapa antara lain nilai peramalan dan nilai aktual dari data pada titik tersebut. Dengan kata lain, metode ini memperhitungkan data masa lalu dengan bobot yang berbeda, memberikan lebih baik berperhatian pada data yang lebih baru. Jadi exponential smoothing ini membantu membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya review pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.